Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyin, virtualiat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Masehi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pasti ada yang namanya ucapan dan ada yang namanya perayaan. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita mengucapkan dan merayakan tahun baru Masehi? Jamaah virtualiyin, virtualiat yang dirahmati Allah, sebagaimana ucapan hari raya, beberapa kalangan menyatakan bahwa tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis yang menganjurkan maupun mengharamkan ucapan tahun baru. Jadi untuk hal ini kesimpulannya Islam tidak menyarankan dan juga tidak mengharamkan. Lalu boleh nggak sih kita merayakan tahun baru Masehi? Jamaah virtualiyin, virtualiat yang dirahmati Allah, ada dua pola pikir untuk menyikapi hal ini. Yang pertama adalah pola pikir idealis, yakni mereka yang mengeluarkan fatwa haram dan memberangus semua kegiatan yang berhubungan dengan tahun baru, bahkan termasuk doa bersama maupun zikir bersama yang mereka katakan sebagai bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal bid'ah sendiri ada bermacam-macam. Ada bid'ah hasanah dan ada juga bid'ah dhalalah. Lalu yang kedua adalah pola pikir realistis. Pola pikir ini adalah pola pikir yang mencoba untuk mengupayakan alternatif di tengah kondisi yang serba negatif. Kita telah melihat ketika perayaan tahun baru, tempat-tempat umum itu potensial menjadi sarang kemaksiatan. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana? Yang pertama, akankah kita membiarkan itu terjadi atau sebagaimana adanya? Jadi kemaksiatan tetap di mana-mana. Atau yang kedua, kita menyediakan kegiatan seperti zikir atau doa bersama sebagai alternatif tandingan. Secara pribadi tentu saya lebih memilih yang kedua atau pola pikir realistis karena lebih luas dan lebih relevan. Artinya secara pribadi saya mendukung diperbolehkannya merayakan tahun baru selama tidak melaksanakan kemaksiatan. Kita tentu harus ingat bagaimana dulu Wali Songo berdakwah menggunakan media wayang. Sebelum Wali Songo itu wayang mendasarkan kisahnya dengan kisah Ramayana dan Mahabharata yang mana itu menawarkan nilai-nilai politeisme. Kemudian ketika Wali Songo datang, itu semua diubah, dibungkus dengan kisah-kisah Islami yang menawarkan kisah-kisah atau nilai-nilai monoteisme atau tauhid. Jadi bisa dibilang orang-orang yang nonton wayang pada zaman Wali Songo itu seperti santri-santri sekarang yang belajar kitab Aqidatul Awam. Bedanya kalau orang-orang yang nonton wayang dulu itu adalah wayang sebagai mediumnya atau kesenian sebagai mediumnya, sementara santri-santri sekarang itu mengkaji kitab Sayyid Ahmad Marzuki. Jamaah virtualiyin, virtualiat yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu Mudoroso kali ini. Bagi teman-teman yang berbeda pendapat tidak masalah. Bagi teman-teman yang sependapat, alhamdulillah. Yang penting kita tetap akur dan saling menghargai pendapat kita masing-masing. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.